Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para siswa kelas 11 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMK Negeri 1 Muara Muntai. Mari kita belajar mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor dengan materi pokoknya yaitu sistem pelumasan. Kali ini kita akan membahas 2 poin mengenai sistem pelumasan. Yang pertama yaitu fungsi pelumasan pada sepeda motor, dan yang kedua aliran pelumas itu sendiri yang terjadi di dalam komponen-komponen sepeda motor. Sistem pelumasan pada sepeda motor memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai pelumasan yang bertujuan untuk mengurangi gesekan pada komponen-komponen mesin. Yang kedua sebagai perapat, yaitu merapatkan celah pada ruang bakar untuk mencegah kebocoran kompresi. Ketiga sebagai pendingin, yaitu untuk mendinginkan komponen-komponen mesin itu sendiri. Yang keempat sebagai pembersih, yaitu untuk membersihkan komponen dari kotoran dan mengendalikan kotoran untuk mencegah terjadinya endapan yang menghambat kerja mesin. Terakhir yang kelima yaitu untuk mencegah karat, yaitu untuk mencegah terjadinya karat pada permukaan logam yang bergesekan tadi. Nah, itu beberapa fungsi daripada sistem pelumasan pada sepeda motor. Tidak hanya satu fungsi, namun memiliki beberapa fungsi. Bisa dikatakan yaitu multifungsi atau memiliki fungsi lebih daripada satu. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu aliran pelumas pada komponen di dalam mesin sepeda motor. Di sini kita bagi menjadi 3, yaitu aliran pelumas pada sepeda motor tipe matic, kemudian aliran pelumas pada sepeda motor tipe cup atau bebek, dan yang ketiga aliran pelumas pada tipe spot. Mari kita lihat bersama aliran pelumas pada sepeda motor tipe matic. Di gambar itu ada keterangan warna kuning itu disebut oli setelah penyaringan, kemudian warna orange yaitu oli mesin yang belum disaring, kemudian ada anak panah itu sebagai arah aliran oli, kemudian ada gambar percikan itu sebagai semburan oli. Pertama, posisi oli mesin itu berada di bak oli di dalam mesin. Kemudian oli tersebut mengalir melewati saringan atau oil filter. Kemudian oli dihisap oleh pompa oli yang diputarkan oleh crankshaft ketika sepeda motor dinyalakan. Pompa oli berputar menghisap oli, kemudian diteruskan ke cover cylinder head dan saringan centrifugal crankshaft. Untuk oli yang diteruskan ke cover cylinder head itu diarahkan pada komponen rocker arm, ada valve spring, ada valve, ada shaft rocker arm, dan camshaft itu di dalam cylinder head. Kemudian yang diarahkan ke saringan centrifugal crankshaft yaitu diarahkan ke komponen connecting rod, bearing big end, pin piston, ring piston, dan piston. Nah, sehingga komponen-komponen yang bergerak itu semuanya dilumasi atau dilalui oli, sehingga tidak terjadi kerusakan ketika gesekan.
Nah, itu tadi aliran pelumas pada sepeda motor tipe Matic. Mungkin cukup jelas, bisa dilihat pada gambar dan bisa dipahami secara pelan-pelan sehingga siswa bisa memahami aliran pelumas pada sepeda motor Matic tersebut. Selanjutnya, aliran pelumasan pada sepeda motor tipe cup atau bebek. Bisa kita lihat bersama pada gambarnya, dan untuk keterangan sama yang tadi, yaitu untuk warna kuning, oranye, tanda panah maupun tanda percikan. Aliran pelumas pada sepeda motor tipe cup atau bebek itu oli mesin ataupun pelumas berada di bak oli atau bak mesin pada sepeda motor, yaitu diarahkan, yang pertama diarahkan ke transmisi gear atau gigi transmisi, kemudian yang kedua diarahkan ke saringan oili atau oil filter. Untuk oli mesin yang diarahkan ke saringan oli atau oil filter, kemudian dihisap oleh pompa oli yang diputar oleh crankshaft ketika sepeda motor dinyalakan. Kemudian diteruskan ke dua bagian, yang pertama diarahkan ke cover cylinder head dan yang kedua diarahkan ke saringan sentrifugal. Untuk yang diarahkan ke cover cylinder head, yaitu diteruskan pada komponen roller rocker arm, valve spring, valve shaft rocker arm, dan camshaft. Kemudian oli yang diarahkan ke saringan sentrifugal diarahkan ke komponen wake set clutch, kemudian komponen outer AC primary clutch, kemudian ada connecting rod bearing big end, dan oli jet yang diarahkan ke pan piston, ring piston, dan piston. Nah, itu tadi aliran pelumasan pada sepeda motor tipe cup atau bebek. Ada sedikit perbedaan, ya tadi bisa dilihat pada gambarnya dan keterangannya di situ mengenai aliran pelumasan pada sepeda motor tipe cup atau bebek dengan tipe Matic. Berikutnya yaitu aliran pelumasan pada sepeda motor tipe sport. Nah, di sini bisa kita lihat bersama gambarnya. Untuk keterangannya sama seperti tadi, yaitu untuk warna kuning, oranye, tanda panah maupun tanda percikan. Aliran pelumasan pada sepeda motor tipe sport ini berbeda dengan tipe Matic maupun tipe cup. Ya, meskipun sebenarnya sama, cuma ada aliran yang arahnya berbeda. Oli mesin itu berada di bak oli atau bak mesin, kemudian diarahkan menuju ke filter oil atau saringan oli, kemudian dihisap oleh pompa oli yang diputar oleh crankshaft ketika sepeda motor dinyalakan, kemudian diarahkan ke 4 poin atau 4 titik. Yang pertama diarahkan ke saringan sentrifugal, kemudian diarahkan ke cover cylinder head, kemudian diarahkan ke main shaft transmission, dan yang keempat diarahkan ke counter shaft transmission. Nah, oli yang diarahkan ke saringan sentrifugal maka akan diteruskan ke komponen connecting rod bearing big end dan oil jet atau oli jet menuju ke pan piston, ring piston maupun pistonnya. Kemudian oli yang diarahkan ke cover cylinder head akan diarahkan ke shaft rocker arm, camshaft, valve spring, dan roller rocker arm. Kemudian untuk oli yang diarahkan ke main shaft transmission maka ya akan melumasi main shaftnya untuk transmisi ya. Kemudian yang untuk
oli yang dialirkan ke counter shaft transmisi, maka juga akan untuk mengaliri ataupun melumasi counter shaft transmisi ataupun gigi transmisi. Nah, dari ketiga aliran pelumasan pada sepeda motor tipe matic, cup maupun sport bisa diteliti sehingga para siswa bisa membedakan masing-masing aliran pelumasan pada sepeda motor tipe matic, cup maupun tipe sport, sehingga tidak keliru di dalam menjelaskan aliran pelumasan pada sepeda motor masing-masing tipe. Kita cukupi sekian dulu. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.